Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tahap selanjutnya mengenai proses pendaftaran pengumpulan hasil terbitan jurnal dalam capaian luaran penelitian mahasiswa skripsi tahun 2023-2024 di kampus STIJM Tanjung Pura. Nah, pastikan Bapak Ibu sekalian atau mahasiswa memiliki dan mengetahui link yang ada pada kolom ini yang nantinya Bapak Ibu sekalian dapat diterima oleh prodinya masing-masing. Link itu akan diperoleh Bapak Ibu sekalian. Jika sudah mengetahui, kemudian membuka link pengumpulan data hasil jurnal untuk kepentingan akreditas prodi dan perguruan tinggi ini sebagai hasil penelitian mahasiswa, jurnalnya, silakan diisi nama mahasiswa. Langkah selanjutnya yaitu memilih prodi, ya, satu pilihan, kemudian isi tanggal hari ini, cukup kita klik harinya, sudah otomatis. Kemudian kita contohkan judulnya yang sudah terbit, mahasiswa ya Bapak Ibu yang sudah terbit, kita copy paste saja. Kemudian nama jurnalnya kita lihat di sini, masing-masing jurnal itu berbeda. Ini jurnalnya. Kemudian setelah kita mengelik nama jurnalnya, kemudian mengcopy paste link terbitan jurnal mahasiswa ini. Cukup mudah, jadi pasti Bapak Ibu sudah mengetahui linknya sesuai dengan judul skripsi Bapak Ibu sekalian, kemudian penulis mahasiswa dan pembimbingnya. Ya, penulis mahasiswa yang pertama. Kemudian copy paste ke link terbitan jurnal. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu untuk mengupload surat keterangan penerbitan jurnal. Ya, ini kita klik tambah file, kemudian jelajahi, kemudian kita klik yang sudah kita peroleh surat ini, keterangan ini sudah kita print out, kemudian kita tulis tangan, kemudian telah ditandatangani oleh mahasiswa itu sendiri, kemudian ketua LP2M dan ketua STIJM Tanjung Pura. Kemudian kita klik surat keterangan itu, tunggu proses sampai selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian pastikan ketiga ini sudah ada, ya. LOA jika belum terbit jurnalnya, jika sudah terbit tidak perlu lagi pakai LOA. Kemudian surat keterangan, kemudian skripsi dari bab 1 sampai daftar pustaka dengan tata cara penamaan file skripsi underscore nama prodi underscore nama mahasiswa Anda. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjuti. Kemudian pada penguploadan file Word skripsi yang diminta file Word-nya, ya Bapak Ibu, dari cover sampai bab 1 hingga bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan daftar pustaka dijadikan satu, digabungkan menjadi satu. Kemudian kita klik tambah file. Ini sudah kita sediakan contohnya. Kemudian kita klik, ya, seperti ini. Tunggu prosesnya. Ya, jika sudah seperti ini, silakan kita lanjutkan. Kita masuk pengisian angket atau survei atau dari Monep, ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, ini judulnya instrumen Monep capaian hasil penelitian mahasiswa untuk kepentingan akreditas prodi dan perguruan tinggi. Silakan klik nama Bapak Ibu sekalian, ya, sesuai dengan tahap pertama, isi niremnya, ya. Ini saya umpamakan saja, isi, kemudian isi prodinya dengan benar, kemudian isi tahunnya, kemudian isi pertanyaan-pertanyaan berikut, ya. Pertanyaan pertama misalnya,
apakah Bapak Ibu pernah melakukan publikasi ilmiah tingkat nasional tidak terakreditas? Misalnya ini jurnalnya diketahui jurnal nasional atau yang terakreditasi atau tidak terakreditasi. Biasanya jurnal yang terakreditasi itu sudah taraf Sinta 1 hingga seterus 2, 3 dan seterusnya. Jika ini tidak terakreditasi, maka jurnal Bapak Ibu baik ya, atau sering ya, atau sangat sering melakukannya ya. Kita pilih satu ya Bapak Ibu, jangan semua diklik ya, dipilih hanya satu pertanyaan satu jawaban. Kemudian kita baca angket atau pertanyaan survei yang kedua, yaitu melakukan publikasi ilmiah tingkat internasional. Apakah Bapak Ibu merasa pernah melakukan publikasi artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi secara internasional? Maka pilih sering atau sangat sering. Jika tidak pernah, klik tidak pernah, pilih tidak pernah. Jika pernah, jarang, pernah tapi ini tidak, maka pilih yang jarang. Kemudian kita baca angket atau survei atau monep yang ketiga sebagai yang pertanyaan sebagai pemakalah dan temu ilmiah atau proceeding ya, yang nanti akan dipublikasikan secara online juga seperti layaknya artikel jurnal publikasi. Jadi jika pernah maka pilihlah sering atau kadang-kadang atau tidak, jarang atau tidak pernah ya. Ya kita pilih jarang ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mengikutinya. Kemudian pertanyaan angket yang atau survei atau monep yang keempat, pertanyaannya sebagai pemakalah dan ilmiah eksternal ya. Jadi apakah pernah merasa Bapak Ibu melakukan ilmiah eksternal ya? Jika pernah, klik baik atau sering atau kadang-kadang atau jarang ya, tidak sama sekali, klik nomor 1. Kemudian memiliki hak ya, hak paten atau hak cipta publikasi artikel Bapak Ibu sekalian. Jika sudah publikasi belum tentu dia memiliki hak paten ya, tapi sudah memiliki lebih dikatakan terbitannya lebih dikuatkan lagi dengan haki ya, haki intelektual. Walaupun terbitan publikasi kita itu memang sudah hak patennya kita, tapi lebih diperkuat lagi ya, disertifikat lagi lah seperti itu. Nah jika iya judul itu, maka Ibu pilih di antara salah satunya itu baik atau tidak baik atau kadang-kadang atau sering atau baik. Jadi pilih salah satu di antaranya ya. Kita contohkan misalnya kadang-kadang. Kemudian jika semua sudah terisi, silakan klik submit atau kirim. Ya, jika sudah muncul seperti ini maka telah berhasil untuk mengirim data hasil terbitan jurnal penelitian mahasiswa skripsi di tahun 2023-2024. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dipahami untuk Bapak Ibu sekalian dan memudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.